Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah sahabat sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian buku dari Profesor Dr. Hamka tentang falsafah hidup. Dan pada malam hari ini kita sampai pada subbab yang terakhir dari bab 2 tentang ilmu dan akal, yaitu yang berjudul keutamaan ilmu. Baiklah, dalam keutamaan ilmu ini, Profesor Dr. Hamka mengemukakan bahwa tidak sah lagi bahwa ilmu itu harus didahului dari amal. Jadi semua ilmu itu dari amal, yaitu bekas yang terlukis di otak orang yang berilmu itu di dalam perkara yang telah diketahuinya. Jadi amalan itu didasari dengan ilmu. Jadi ilmu itu orang yang bertindak itu terlihat dari apa yang ada pada ilmunya. Ibarat seorang tukang gambar yang hendak memulai melukis gambarnya, lebih dahulu telah ada rupa gambar itu di dalam otaknya, barulah dilukiskannya. Tetapi iman atau kepercayaan itu lebih tua pula daripada ilmu. Iman adalah menjadi dasar daripada ilmu. Itulah sebabnya maka nabi-nabi lebih dahulu menanamkan iman daripada menyiarkan ilmu. Ayat-ayat yang diturunkan Allah di Mekah lebih banyak mengandung rasa iman, dan yang diturunkan di Madinah lebih banyak mengandung ilmu. Setelah sempurna iman, mereka disuruh membenarkan. Setelah itu dikemukakan segala macam alasan dan dalil. Disuruh pula mengiaskan kepada perkara-perkara yang lain. Perkataan ini dikuatkan oleh sahabat Juandab. Dia berkata bahwa sebelum mereka dewasa, lebih dahulu mereka diajarkan iman, dan setelah itu baru diajarkan Quran, dan barulah pelajaran iman itu bertambah-tambah. Permulaan iman itu didengarkan dengan telinga. Setelah mafhum dari pendengaran, barulah diikrarkan dengan lidah. Apabila telah diikrarkan dengan lidah, maka iman yang telah ada di dalam hati itu bertambah teguh. Apabila iman telah teguh, ilmu pun bisa pula ditambah. Bertambah lama, bertambah banyak. Karena pendengaran dengan telinga dan ucapan dengan mulut tidaklah akan bermanfaat kalau urat keyakinan dari makrifat yang ada di dalam hati tidak terhujam kuat. Maka dari sanalah kumpulan dan sumber ilmu, yaitu dari mata lahir dan mata batin. Mata lahir ialah penglihatan mata, pendengaran telinga, dan ucapan mulut. Mata batin ialah hati yang percaya kepada ilmu itu, serta yakin dan makrifat. Apabila hati telah bersedia, barulah akan timbul cahaya petunjuk dari Allah yang bernama Hudan. Jadi di sini dikemukakan bahwa sebelum ilmu itu iman yang dipelajari, diperkuat dengan menguatnya iman, maka kepercayaannya terhadap ilmu itu akan lebih kuat. Dan tentunya dengan ilmunya yang ada, iman yang kuat, ilmu yang ada, dan amalannya juga akan tergambar daripada ilmu yang diperolehnya. Jadi amalannya itu benar. Ini ada satu kisah yang digambarkan oleh Profesor. Jadi pada suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid. Di sana kita didapatinya ada dua kaum sedang berkumpul-kumpul di dalam majelis, masih majelis-majelis. Yang pertama sedang berzikir, dan majelis kedua sedang memperdalam paham mereka tentang fikih. Lalu beliau berkata bahwasanya kedua majelis itu bagus dan beliau sukai. Yang pertama ingat akan Allah dan memohon kepadanya, kalau Allah suka akan diberinya, dan kalau tidak, tidak akan diberinya. Yang satunya lagi majelis ilmu, untuk memperdalam paham, untuk memberi pengajaran kepada si jahil. Setelah itu, beliau pun pergi duduk ke dalam majelis fikih. Artinya dari sini digambarkan bahwa majelis fikih itu lebih disukai Rasulullah. Walaupun majelis zikir itu baik.
Nah, kemudian beliau gambarkan bahwa di dalam Quran tersebut bahwasanya ilmu yang diberikan Allah kepada hambanya hanya sedikit. Jadi ilmu yang diberikan ke Allah kepada hambanya itu hanya sedikit. Walaupun setelah sampai kemana ilmu manusia, walaupun abad ke-20 ini telah dinamai orang abad ilmu pengetahuan, kemudian abad atom dan kemuliaan bagi abad Apollo, kemudian abad Apollo, namun seorang ahli ilmu yang insaf seperti Henry Poincare tetap mengatakan bahwa ilmu yang didapat manusia sekarang ini barulah laksana beberapa butir lokan mutiara yang dibongkar ombak dari dasar laut lalu diantarkannya ke tepi. Itulah yang diperebutkan bersama. Orang harus insaf bahwasanya yang tersimpan di dasar laut masih terlalu banyak, tidak akan habis-habisnya selama-lamanya. Walaupun manusia datang ke dunia dan manusia kembali ke tanah, dia akan tetap tersimpan. Jadi dikatakan bahwa ilmu yang ada pada manusia itu sedikit. Di sini gambarkannya bahwa ilmu itu ibarat beberapa lokan yang naik ke darat, dinaikkan ke darat. Itulah yang diperoleh saudara. Sedangkan di dasar laut lebih banyak lagi ilmu yang tidak mungkin dikuasai oleh manusia. Dia akan tetap simpan di sana. Ali bin Abi Thalib telah membuat perumpamaan tentang ahli ilmu itu demikian. Jadi eh, Ali bin Abi Thalib menggambarkan seorang ilmuwan itu seperti ini. Mereka kaum yang sedikit bilangannya, tetapi besar harganya. Begitu katanya. Dengan perantaraan mereka lah Tuhan Allah memeliharakan hujah agamanya, sehingga tidak sanggup si keras kepala melawannya. Mereka lah yang jika akan meninggal dunia, lebih dahulu menanamkan ilmu kepada hati orang yang serupa dengan hati mereka. Dengan ilmu mereka melahirkan hakikat iman dan menyatakan roh keyakinan. Sehingga lunaklah barang yang keras dan merasalah ramailah orang yang bodoh di dalam kesepiannya. Mereka tinggal di dunia, tetapi roh mereka tergantung pada alam yang tinggi. Itu gambaran uh, orang yang pintar, orang yang kaum yang berilmu katanya sedikit. Ali bin Abi Thalib mengatakan. Ini lebih lanjut Buya Hamka mengatakan bahwa ilmu meninggikan derajat orang alim sehingga merekalah yang menjadi bintang di dalam masyarakat. 1.000 orang bodoh mati dalam sehari tidak ada orang yang tahu. Tetapi kematian seorang alim menggegerkan dunia. Kematian 100.000 kuli dihimpit tanah pada suatu tambang arang akan bertemu di dalam kabar kawat dengan huruf-huruf kecil yang tidak penting. Tetapi kematian seorang ahli ilmu akan menimbulkan ratap bertahun-tahun. Orang barat berkejaran kepada medan ilmu. Orang timur meninggalkan dia. Pada masa yang lalu masih ada keutamaan di tangan orang timur karena mereka sumber kebatinan, sumber tuntunan jalan ke akhirat. Tapi kemudian kepentingan akhirat itu telah mereka lalaikan pula. Atau hanya semata-mata akhirat saja yang mereka pentingkan sehingga lupa akan dunia. Itulah sebab mereka lemah berhadapan dengan kekuatan barat. Jadi orang barat itu kata Bianca mementingkan ilmu. Orang timur. Dulu mereka mementing akhirat, tapi itu pun telah ditinggalkan pula. Sehingga dia lupa dunia dan tidak dapat akhirat. Menurut hukum alam, segala agama atau segala pengajaran yang hanya mementingkan batin saja, tidak mementingkan peri kehidupan lahir, mestilah kalah oleh materi. Jadi ilmu yang tidak ada kaitannya dengan tidak mementingkan batin, hanya lahir saja itu akan kalah. Jadi mestilah kalah oleh materi, oleh orang yang mementingkan kebendaan. Tetapi apabila pengajaran yang mementingkan rohani itu telah kalah dan yang menang materi itu pula, dia mesti jatuh pula kembali dan dunia akan kehilangan kesucian batin. Sebab itu maka agama yang perlu buat dunia ialah agama yang mengizinkan, mementingkan dunia dan tidak lalai urusan akhirat. Agama yang mempersaudarakan di antara ilmu dan iman, di antara timbang rasa yang mengakui ideal dan real sekali jalan. Lalu disebutkannya kemanakah akan dicari agama yang demikian pada masa ini? Kalau bukan kepada Islam. Bukankah dia yang menyuruh manusia mengambil kesempatan selama hayat di kandung badan buat menyediakan bekal untuk akhirat
dan melarang orang lupa kewajiban sebagai orang hidup di dunia. Nah, jadi cuma agama Islam katanya. Jadi dia mementingkan dunia, tapi dia tidak lupa pada urusan. Maka di zaman yang seperti sekarang ini, umat Islam terutama ahli-ahlinya, orang-orang alimnya, mempunyai kewajiban yang terlalu berat buat membangunkan kembali perhatian manusia kepada agama. Jangan dijadikan dia agama pusaka, agama yang mati, yang tidak bergerak, tetapi agama yang kulitnya senantiasa menyilih baru, yang bergerak dan yang hidup, yaitu agama ilmu dan agama iman. Jadi orang-orang alim ini sekarang ini katanya tugasnya berat, buat membangun kembali perhatian manusia kepada agama. Jangan dia jadikan dia agama pusaka saja, agama yang mati, yang tidak bergerak. Tetapi jadikanlah agama yang kulitnya senantiasa menyilih baru, yang bergerak dan yang hidup, yaitu agama ilmu dan agama iman. Agama Islam memuliakan ilmu, dan itu tidak boleh hanya semata-mata angka-angka dan agak-agak, tetapi harus yakin. Dari ainul yakin naik kepada tingkat lagi kepada hakul yakin. Segala macam ilmu itu hendaklah mendatangkan bahagia di dunia dan akhirat. Tahu memperbedakan bahagia dan bahaya. Ilmu haruslah memberi manfaat kepada diri dan kepada masyarakat. Orang yang ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, tidak disokong oleh cita-cita bagi kemaslahatan secara manusia atau kaum setanah airnya, sama jugalah keadaannya dengan orang-orang yang bodoh. Amat rendah orang yang mengambil ilmunya bukan buat menolong, tetapi hendak menggolong. Dia mengorbankan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia sendiri tidak mau berkorban untuk masyarakat. Orang yang begini hanya menjadi beban dunia. Ahli ilmu agama ada yang mempergunakan ilmu agamanya buat mempengaruhi orang banyak. Kaum intelek ada yang mempergunakan detailnya, yang ada huruf doktornya untuk memadatkan kantongnya. Jadi di sini ahli ilmu agama ada yang mempergunakan ilmu agamanya buat mempengaruhi orang banyak. Kaum intelek yang ada titelnya, ada DR di depan namanya, digunakannya untuk memadat kantong misalnya. Nah ini orang seperti ini katanya menjadi beban dunia ini. Jadi lebih lanjut, Bu Hamka mengatakan ilmu yang disertai iman artinya rasa yang disertai timbangan adalah mizan dunia yang akan mengerti sama berat dalam ukuran hidup. Di dalam hidup kita berlomba, bersimaju, berebut penghidupan. Yang kuat tegak dan yang lemah jatuh. Yang kaya maksudnya sampai dan yang miskin patah di tengah. Kenaikan ilmu menyebabkan murahnya harga pekerjaan. Beribu-ribu kaum buruh yang terpaksa melepaskan pekerjaannya menjadi pengangguran lantaran ilmu mesin telah mempergunakan tenaga manusia sedikit dan tenaga akal banyak. Kalau sekiranya ilmu tidak dicampuri iman, pendapat baru tidak dikungkung oleh ingat akan kemanusiaan dan Tuhan, apalah akan jadinya dunia ini. Nah, jadi disitulah perlunya iman. Jadi ada agak-agak agar kemaslahatan manusia itu bisa ditegakkan. Jangan hanya terkungkung kepada ilmu saja. Ilmu yang dikungkung iman, yang menghargai kehidupan sesudah kehidupan yang sekarang, itulah pangkal bahagia. Kalau tidak demikian, walaupun sampai ke langit tinggi susunan kitab, apalah akan gunanya. Setelah ilmu yang bersemangat iman itu teguh tumbuhnya di dalam dada, hendaklah diiringi dengan amal, kerja, dan usaha. Ilmu yang tidak diikuti dengan amal, tidaklah ada gunanya bagi hayat. Ilmu itu harus membekas keluar diri dan kepada yang lain. Jadi, setelah iman dan ilmu itu kuat, hal selanjutnya yang harus membekas pada diri orang itu adalah amal. Tidak ada gunanya ilmu dan amal kalau tidak ilmu dan iman itu kalau tidak ada amalnya. Apalah artinya nasihat dokter yang mengatakan bahwa puasa itu berguna bagi kesehatan kalau dokter itu sendiri tidak puasa. Jadi dia menyadari bahwa puasa itu baik, tapi dia tak pernah puasa. Alangkah ganjilnya nasihat seorang guru agama mengatakan sembahyang yang khusyuk itu mencegah diri daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar. Padahal guru itu sendiri di dalam sembahyangnya berputar pikirannya kepada ringgit, kepada uang. Alangkah ganjilnya penganjur menganjur rakyat menyeru rakyat bersatu dan berdamai, padahal mereka sesama mereka
berebut pengaruh dan kursi, dan jatuh menjatuhkan derajat. Alangkah ganjilnya seorang berpidato faedah pertanian, padahal tangannya sendiri halus karena tidak kenal tangkai cangkul. Jadi dia ilmu pertaniannya banyak, tapi tak pernah berbuat. Tidak ada amalannya, tidak ada gunanya. Jadi setelah ilmu yang besar itu harus diiringi dengan amal. Dan amalnya itu akan berbekas dan kelihatan bahwa yang diperbuatnya itu adalah berdasarkan ilmu. Berusaha dan bekerja di belakang ilmu dan pengetahuan, itulah kewajiban. Ada ahli pendidikan berkata bahwa semata-mata pengajaran belum tentu menjadi obat, bahkan boleh menjadi racun. Buktinya banyak orang yang keluar dari pekarangan sekolah, pandai segala macam ilmu, berhitung dan menggambar, dapat diukurnya dalam lautan, dapat diketahuinya bilangan bintang di langit, di bawahnya kertas yang bernama diploma segulung besar, tetapi dia menganggur karena dia memandang bahwa selain makan gaji, ada pekerjaan. Ahli-ahli agama yang tahu berapa simpang jalan di surga, berapa pintu masuk ke dalamnya, tahu nama ma'wa dan naim, tahu nama-nama bidadari yang ada di dalamnya, tetapi tidak tahu berapa bilangan pematang sawah. Tahu mana malaikat yang mengatur langit dan bumi, tapi tidak dia tahu kewajiban di dalam masyarakat. Keinginannya hendak surga saja, sehingga dia lupa bahwa dunia telah jadi neraka karena kebodohan. Negara telah merdeka, padahal jiwanya masih terjadi. Tahu dia bahwa kulit bangkai binatang yang disamak boleh dipakai, tetapi dia sendiri tidak tahu di manakah kulit terompahnya di sama orang. Dia berfatwa bahwasanya tangan yang memberi lebih mulia dari tangan yang menadah, tetapi hidupnya dari zakat. Untuk kebahagiaan sendiri, ilmu pengetahuan hendaklah diamalkan. Dan agama Islam adalah agama. Di situ digambarkan oleh Hamka bahwa banyak orang yang ilmunya banyak tapi tidak berbuat apa. Dia tahu nama malaikat apa dan sebagainya, tapi sawahnya sendiri tidak tahu dia berapa pematang. Tidak bisa dia mengerjakannya. Banyak orang yang berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau dilihat kehidupannya dari zakat orang kan. Nah, untuk itu diingatkan oleh Hamka bahwa Islam itu adalah agama ilmu dan amal. Jadi seberapa tinggi pun ilmu, kalau tidak ada amalannya, tidak ada gunanya. Tapi jangan pula kita terlalu memulai amalan, tapi tak ada. Jadi di sini harus seimbangkan. Dan ilmu itu diawali dengan iman. Iman, ilmu. Nah, orang yang beriman yang memiliki ilmu, maka amalannya akan baik dan ilmunya akan bertambah terus. Baik, demikian urusan kita tentang ilmu dan ini merupakan sebab yang terakhir dari ilmu dan amal dan akal. Terus selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan kita akan sampai kepada bab ketiga nantinya, yaitu tentang undang-undang alam. Jadi di situ kita akan coba mempelajari keutamaan cinta, buah keutamaan budi, didikan keutamaan dan kewajiban, perangai utama menurut ajaran Islam, dan sebagainya. Nah, tentang undang. Baik, demikian pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.